Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan hingga saat ini kami boleh datang untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami atas pembacaan kami pada malam hari ini. Boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Inilah kami Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19 yang berkata demikian. Asarya bin Oded dihanggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakha, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu,
menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Dia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan kita tahu bahwa Asaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu Allah menyuruh Asaria untuk pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ibu bapak yang diberkati Tuhan, di sini sangat jelas kalau kita mencari Tuhan, Tuhan juga berkenan untuk ditemui. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Dia juga akan meninggalkan kita. Tapi dengan hikmat dan penyertaan Tuhan, Asa dapat merubah semua kesalahannya, semua apa yang sudah dia buat melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan. Ia menyembah akan dewa-dewa, patung-patung kekejian itu. Udah lama Asa, dalam pemerintahan Asa, mereka jauh dari Tuhan. Tapi dengan datangnya Asaria bin Oded kepada Asa untuk mengatakan, "Datanglah dan mencari Tuhan, Tuhan akan menemuimu." Itulah Asa berubah total. Asa kembali mencari Tuhan. Asa kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka pun berjanji untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Itulah tekad Asa untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya Asa juga berani untuk memecat neneknya sendiri dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Makanya Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Itulah tekad Asa untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, hingga Tuhan menyertai Asa hingga pada pemerintahannya sampai ke tahun 35 tidak ada perang, tidak ada kesesakan di masa kepemimpinan Asa. Untuk itu, ibu bapak yang berkati Tuhan, kita boleh belajar dari Raja Asa bahwa walaupun kita sudah membuat banyak kesalahan, tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan hati dan jiwa kita, dengan segala kerendahan hati kita, kita mau datang di bawah kaki Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau mohon pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan kita, pasti Tuhan juga mau menemui kita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tidak ada jalan di dunia ini mulus-mulus saja. Pasti banyak kerikil, banyak cobaan, banyak pencobaan, banyak masalah, banyak ujian. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi kita datang kepada Tuhan karena Tuhanlah penolong yang setia
bagi kita umat manusia. Untuk itu datanglah dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang tulus untuk mau dibaharui, mau terus Roh Kudus memimpin hidup kita untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti hadir dalam hidup kita. Dan kita juga mau menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Agar kita mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu iman kita dapat bertumbuh manis. Bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berpisah, Ibu Bapak yang terkasih, kita kembali satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Firman-Mu yang selalu mau menegur kami dan mau menguatkan iman percaya kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Asalkan kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kita, kita mau tinggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita mau tinggalkan hidup kita yang lama dan kita mau dibentuk dan dibaharui oleh Tuhan. Maka Tuhan juga berkenan hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan, kita mohon ampun atas segala kesalahan kita Tuhan. Kita mau belajar dari Raja Asa. Bagaimana dia membuat kesalahan, dia menyembah patung-patung. Dan hal-hal yang dia lakukan selama kepemimpinannya, dia jauh dari Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati dia mau berbalik mencari Tuhan. Tuhan juga berkenan untuk Raja Asa. Untuk itu Tuhan, kita rindu seperti itu Tuhan. Biar Tuhan juga berkenan mengampuni segala kesalahan kami. Dan kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara yang terkasih, yang mendengar akan siaran YouTube ini, yang setia untuk membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mau menuntun kita semua untuk mau mengerti akan kebenaran firman-Mu, mau mengerti akan isi hati Tuhan. Terlebih Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Tuntun hidup kami ya Roh Kudus. Kami mau berjalan dan melekat dan setia kepadamu. Apapun permasalahan kami semua Tuhan. Terutama saudara kekasih kami yang mendengar akan siaran YouTube ini. Tuhan mau baharui kehidupan mereka. Tuhan mau berikan kesetiaan bagi mereka. Untuk terus mau membaca dan mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Untuk kami boleh terus dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami. Berkati kehidupan kami semua Tuhan. Bila ada saudara-saudara kekasih kami yang sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan tolong kami dalam setiap pekerjaan kami Tuhan buat menjadi berhasil. Untuk itu tuntun kami Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Tapi kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita jumpa lagi pada besok malam dalam pembacaan Alkitab kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang